Ridwan Kamil kini kembali menjadi sorotan publik atas isu perselingkuhan dengan gadis model cantik Lisa Mariana. Belakangan ini, di media sosial ramai diperbincangan adanya kemunculan Lisa meluapkan bentuk kekecewaannya mengunggah hasil percakapan chattingan dengan Ridwan Kamil, kini menjadi bulan-bulan komentar netizen. Entah apa motif dibalik semua itu yang dilakukan Lisa Mariana. Kedua belah pihak saling melempar argumen hingga kedua belah pihak lakukan press conference hingga saling bantah. Dalam peristiwa tersebut, kini menjadi panas dalam topik pembicaraan, apa benar Ridwan Kamil sosok begitu romantis terhadap Athalia yang biasa disebut Bun Cinta? Atau sebaliknya, isu semata yang hanya menimbulkan kontroversi semata. Dalam tindakan itu, praktisi hukum pun angkat bicara dalam langkah hukum yang akan dilakukan kedua belah pihak. Tak hanya itu, pengacara kondang Hotman Paris juga buka suara atas isu yang sudah menjadi ramai hingga menjadi konsumsi publik. Kalau kita perhatikan, LM itu sudah membuat testimoni di medsos ya, itu awalnya cikal bakalnya itu. Secara logika, kenapa dia melakukan itu? Hemat saya berarti ada titik kulminasi kekecewaan yang sangat mendalam. Antara pengacaranya RK dengan pengacara LM itu sudah saling sahut menyahut ya. Bahkan dia mengatakan dari pengacara LM bilang bukti mereka sudah kuat. Nah demikian juga dari pengacara RK itu, kalau kita lihat mereka bilang itu tidak ada. Merujuk pada persoalan RK dan LM ini kan sudah sama-sama dewasa. Kemudian tidak ada paksaan di situ, tidak ada tipu daya di situ. Jadi menurut hemat saya bahwa apa yang selama ini dituduhkan oleh RK ini menurut saya ujungnya akan jadi sia-sia saja. Karena upaya hukum apa yang harus diambil oleh saudari LM ini ya? Tidak ada upaya hukum yang bisa menjerat LK. Kemudian juga apa yang dituduhkan oleh saudara LM kepada RK ini berlaku asas hukum actori incambit probantio. Artinya siapa yang menuduhkan, dia wajib untuk membuktikan. Jadi beban pembuktian itu berada pada LM. Kemudian mencuat nih pemberitaan. Apakah ini harus, ayo majukan tes DNA? Ini tidak ada kewajiban hukum untuk RK untuk mewajibkan yang bersangkutan untuk melakukan tes DNA. Sebelum berita ini mencuat, dipublikasi, kenapa tidak dilakukan dulu antara kedua belah pihak ini melakukan tes DNA? Apakah yang kemudian nanti RK bertanggung jawab atau tidak? Manakala terbukti. Karena kalau kita kaitkan sama rujukannya untuk dilakukan tes DNA, itu kan belum juga menentukan apakah hasilnya adalah RK selaku ayah biologis atau bukan. Belum ada hasil apapun. Nah, yang tahu itu adalah LM, RK, dan Tuhan yang tahu. Nah, kita kan hanya melihat dari sisi pemberitaan saja. Kita harus lihat latar belakang LM itu mengungkap itu, lihat medsos itu apa sebenarnya. Apa yang diperjuangkan. Testimoni tersebut kenapa harus sampai keluar di media sosial. Tentu dia sudah berhitung juga dampaknya seperti apa. Demikian juga kepada anaknya. Jangan sampai ini hanya sensasi-sensasi saja tanpa ada unsur pembuktian. Nah, yang menjadi korban nanti bukan hanya yang dua ini, bisa juga keluarga, bahkan anak tersebut. Kalau kita perhatikan di sana, itu nanti tinggal diuji seperti apa kebenarannya itu. Ini kan sekarang saling klaim. Si LM mengklaim bahwa ini anaknya RK. Nggak semudah itu untuk membuktikannya. Ada dua metode untuk membuktikan itu bahwa itu benar nggak anaknya si RK. Kan begitu. Yang pertama, ada kesediaan daripada kedua belah pihak untuk melakukan tes DNA terhadap anak tersebut. Apakah itu nanti relevan? Nah, kalau satu pihak mau, yang satunya tidak mau, tentu berarti buntu. Jadi kalau sekarang ini saya lihat bahwa apa yang dituduhkan atau mencuat dalam pemberitaan ini betul-betul mencemarkan nama baik RK sendiri. Pandangan hukum seperti itu. Secara real, jelas antara hubungan keluarga, RK memiliki keluarga,
ini jelas-jelas bahwa ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi reputasi RK juga di masyarakat, seolah-olah dalam tanda kutip. Nah ini yang terbuka potensi untuk RK mengambil langkah hukum. Karena menurut hemat saya bahwa selagi belum ada kekuatan hukum apapun, kemudian RK dituduh semacam apa, dituduh melakukan hal-hal yang menurut RK adalah dia tidak melakukan hal itu, atau menurut RK adalah bukan anak dia, maka dia wajib untuk melakukan upaya hukum. Dalam hal ini apa? Lakukan laporan kepolisian, ambil segera tindakan itu, gitu loh. Lakukan, bahwa ini diatur di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Karena kalau kemudian dibiarkan seperti ini bergulir terus, ini nanti nggak ada ujungnya, akan semakin mencuap. Artinya di sini kalau RK pun berdiam diri, itu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk semakin speak up. Ini kan ujungnya yang dia akan dirugikan adalah RK sendiri, nama baik RK sendiri. Makanya pandangan saya harus ada langkah hukum yang dilakukan oleh RK sendiri. Kalau tidak ada langkah hukum itu, menurut hemat saya ini akan berjalan datar dan lama-lama akan lenyap dengan sendirinya persoalan ini. Terkait narasi-narasi permintaan uang yang ada di media sosial, ya kalau tidak salah ya, yang kalau saya 2 miliar berapa tidak? Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu wah, tidak ada. Sumbernya tidak jelas, dari mana asalnya, siapa pelakunya juga tidak ada. Jadi kalau ada permintaan 2 miliar dari LM kalau tidak salah ya, kepada Pak RK disebutkan di dalam media sosial itu, sekali lagi kami tegaskan itu wah. Apalagi yang beredar voice, narasi-narasi yang ada di media sosial itu juga hoax. Kenapa? Karena dugaan kami itu adalah penggunaan artificial intelligence. Artinya menggunakan suara dari diduga LM mungkin dengan RK, suara-suaranya kemudian dinarasikan. Nah itu juga salah satu kelemahan daripada artificial intelligence. Jadi itu adalah tidak benar. Semua bukti-bukti yang disampaikan oleh LM semuanya itu kami serahkan kepada penyidik semuanya. Biar nanti penyidik yang akan melakukan pemeriksaan semuanya. Sebenarnya kan apapun nanti kebenaran bukti dia membantah soalnya itu kan ada nanti wadahnya di upaya hukum kita, perdata dan pidana nih. Cuma kami sedang mempersiapkan dengan tim bagaimana baiknya nanti. Makanya kalau dibilang dibantah itu haknya kita kuasa hukum sana, tapi itu bukan suatu final. Kita akan berikan kita lengkap, buktinya lengkap, sangat lengkap, otentik, dan kita bisa bertanggung jawab secara hukum. Kalau pihak sana bilang tadi melakukannya itu harus melalui kepolisian dan atau penetapan pengadilan atau kesepakatan bersama. Nah makanya ini kan 3 opsi ini adalah opsi yang sebenarnya pihak dari RK juga mengetahui prosedurnya seperti apa. Masalah tes DNA kita juga siap gitu. Cuman kan kita mau luruskan bahwa ya segala macam upaya hukum itu akan kami tempuh juga. Setiap upaya hukum itu pasti ada upaya mediasi. Hukum acaranya diatur seperti demikian. Jadi kita ikuti aja proses seperti apa. Teknis itu. Ini tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan oleh LM selain speak up. Tapi kemudian speak up ini akan menjadi bumerang nantinya ketika yang bersangkutan tidak mampu membuktikan. Kalau yang kemudian pihak RK tidak mau mengambil langkah untuk melakukan tes DNA, ya memang hak mereka. Dalam hal ini RK tidak bisa dipaksakan untuk apakah yang bersangkutan harus melakukan tes DNA atau tidak, nggak bisa. Kecuali ada keputusan hukum. Persoalannya adalah bagaimana LM mau melakukan persoalan hukum, sementara persoalan antara hubungan itu dilakukan oleh 2 orang yang dewasa, itu sah-sah saja dan tidak ada undang-undang yang dilanggar. Langkah hukum apa yang harus mau diambil? Makanya saya katakan tadi bahwa ini hanya sebatas persoalan-persoalan, tapi menurut hemat saya kalau dari LM kemudian mau melaporkan RK dan sebagainya, menurut saya itu sangat jauh lah. Nggak ada unsur yang terpenuhi soalnya. Baik unsur yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual ya. Sama sekali nggak ada unsur yang bisa terpenuhi atas perbuatan RK. Nggak usah saling menutup-nutupi, karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik nih. Jangan sampai ada merasa korban, terus ada yang dirugikan. Dia masing-masing kan sudah memberikan statement lewat pengacaranya itu. Itu yang kita lihat di televisi atau di media sosial, di pemberitaan kan itu yang muncul sekarang. Nah, sekarang tinggal bagaimana? Ya adu bukti lah.
Kalau memang pihak RK merasa itu dicemarkan, dia bisa melakukan langkah hukum. Kalau memang LM yakin itu terjadi, dia juga melakukan langkah hukum. Jangan hanya speak-speak aja. Jangan dibiasakan menurut saya. Silakan tempuh jalur hukum supaya ada kepastian hukum. Sekarang kalau terhadap pentransferan kan saya pikir itu sah-sah saja. Makanya saya katakan ya, kalau toh itu terjadi perbuatan itu, kita nggak asumsikan lah saat ini bahwa itu terjadi perbuatan, walaupun mungkin sebab faktanya adalah tidak pernah terjadi. Kalau toh ada itu kan tidak ada kaitannya. Apakah itu yang kemudian bisa ditarik bahwa itu adalah bukti otentik atau direct evidence? Ya, direct evidence, bukti langsung bahwa anak yang bersangkutan adalah RK selaku ayah biologisnya, kan belum tentu juga. Belum tentu juga, tidak bisa dibuktikan hal itu. Makanya sangat miris saya melihat persoalan ini. Kemudian ini kan lebih banyak speak up-nya di media sosial. Kenapa tidak lakukan saja, diambil aja langkah hukum supaya apa yang ketika si LM sudah mengambil langkah hukum, maka akan melindungi juga yang bersangkutan, melindungi LM juga bahwa dari dugaan pelanggaran pasal 127 itu yang diatur dalam undang-undang ITE, itu yang saya maksud gitu loh. Kalau yang kemudian hanya di speak up aja terus di pemberitaan, ini kan jelas-jelas mencemarkan nama baik seseorang. Makanya harus ada pembuktian, harus ada langkah yang konkret yang akan diambil oleh LM sendiri. Manakala tidak ada, ini kan akan jadi bumerang. Teori hukum dulu. Ini kan diduga hubungan mau sama mau. Berarti tidak ada aspek penipuan. Berarti tidak ada aspek pidana. Oke? Kalau tidak ada aspek pidana, berarti polisi tidak bisa terlibat dalam tes DNA. Oke? Karena tidak ada aspek pidananya. Oke? Nah, kalau ada aspek pidananya, memang lebih menguntungkan cewek, karena polisi punya kekuatan power untuk mengharuskan tes DNA karena pidana. Ya. Jadi, tapi karena ini hubungan mau sama mau, ya udah nggak bisa polisi dilibatkan untuk tes DNA. Ada dua jenis gugatan perdata yang bisa dilakukan oleh Lisa. Satu, gugatan perdata untuk meminta pengadilan menyatakan itu adalah anak sah dari si laki. Satu lagi, gugatan tentang akan dilakukan tes DNA. Oke, gugatan yang pertama yang perihal agar pengadilan menyatakan itu adalah anaknya si cowok, itu prematur, ya, karena belum ada tes DNA, gitu kan? Jadi itulah kelemahan bagi pihak wanita. Jadi pihak wanita tidak bisa langsung gugat ke pengadilan untuk menyatakan anak ini adalah anak dari si laki, karena belum ada bukti tes DNA. Chatting-chattingan, hubungan mesra, hubungan check-in di mana itu kan tidak membuktikan bahwa itu adalah anak. Sekalipun sudah misalnya seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya Lisa bahwa mereka nginep 3 hari di luar kota, itu jaminan bahwa itu adalah anaknya. Jadi kalau langsung gugat pertama untuk menyatakan bahwa si cowok itu adalah bapaknya, itu prematur, belum ada bukti. Sehingga mau tidak mau harus gugat dulu pertama, yaitu gugatan perdata agar pengadilan memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Jadi hanya perintah untuk tes DNA, belum putusan mengenai bahwa itu anaknya, kan masih baru tes kan. Cuma tes DNA, perintah pengadilan tentang tes DNA, kalau tidak ada sanksinya itu sia-sia, karena di Indonesia ini tidak dikenal contempt of court. Artinya gini, orang yang tidak mematuhi hukuman putusan perdata tidak ada sanksinya. Jadi agar putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menyatakan menghukum si laki melakukan tes DNA harus ada juga dalam gugatan itu, dengan syarat apabila si laki tidak mau melakukan tes DNA maka dikenakan denda misalnya 1 miliar sehari. Itu boleh secara perdata, ya, boleh 1 miliar sehari, ya. Jadi kan, nah, kalau itu udah menang, ternyata terbukti bahwa memang itu anaknya, barulah gugat dulu dan nafkah. Perdata nggak bisa langsung gugat menyatakan bahwa itu adalah anaknya, karena belum ada tes DNA. Harus gugat perdata dulu, memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA.
Kalau itu terbukti, baru kemudian gugat lagi nafkah dan ganti rugi. Jadi panjang ceritanya. Kalau ada perintah pengadilan, tadi kan udah kita bilang perintah pengadilan itu lama. Jadi harus gugat dulu mengenai tes DNA, itu bisa sampai PK, itu bisa 4 tahun, ya kan? Sesudah menang PK, gugat lagi ganti rugi 4 tahun lagi. Jadi itu makanya si laki tahu itu kelemahan dari si wanita, maka dia bertahan di benteng gugat perdata dulu gitu loh. Saya hanya mau tes DNA kalau sesuai prosedur pengadilan. Dia bertahan di balik itu karena itu bakal lama. Ya, itu kan bisa perdata PN, PT, kasasi, PK. Ya kalaupun menang, belum tentu menang lagi tes DNA-nya. Baru kemudian gugat lagi untuk nafkah dan ganti rugi. Panjang ceritanya. Jadi kuasa hukum si laki tahu itu. Makanya sekarang dia memakai itu. Saya tidak si laki hanya mau tes DNA kalau ada perintah pengadilan. Itu begini, masing-masing punya kelemahan. Jadi keuntungan dari si laki adalah dia bertahan di balik prosedur birokrasi pengadilan, sehingga tahun demi tahun nggak akan terbukti bahwa dia adalah sebagai tes DNA-nya kan tidak susah dapat gitu loh. Tapi ya, itu juga kalau si ceweknya mau, itu juga dipakai oleh si cewek untuk kalau dia gugat, maka perkara ini akan berkuar-kuar terus, ya. Itu akan terus-terusan mempermalukan si cowok. Jadi punya minus plusnya. Kalau si cewek mau, dia gugat perdata, ya kan, untuk diminta dilakukan tes DNA, itu kan menjadi buka-bukaan persidangan. Sementara yang sana kan mantan pejabat, ya, keluarganya, ya, mana mau begitu buka-bukaan. Nah, itu jadi kalau si cewek melakukan itu, ada kemungkinan di tengah persidangan, akhirnya si cowok nyerah, ya udah damai aja deh, saya can, how much, gitu. Itu dia. Jadi punya nilai minus plus dua-duanya. Kalau si cowok bertahan, dia tidak peduli lagi apapun mengenai publisitas, menguntungkan si cowok, ya kan? Karena dia nobody, tidak ada yang bisa perintah dia untuk tes DNA. Kalaupun digugat, ya berapa tahun baru, kan nggak bisa langsung, tidak bisa langsung gugat ini anakmu, nggak bisa. Itu ada bukti, gitu loh. Nah itu dia, ya.